Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Safitri Hidayat dengan nomor NRP 50012110227. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas global optimisasi metode inversi. Yang pertama yaitu penjelasan tentang keuntungan dan kelebihan dari optimisasi global dibandingkan dengan optimisasi lokal. Sebenarnya optimisasi global itu umumnya lebih mudah digunakan untuk mencari solusi optimal dibandingkan dengan optimasi lokal. Karena dalam optimasi global sendiri, pencarian solusi dapat dilakukan dengan berurutan atau acak untuk mendapatkan solusi global minimum yang terbaik. Meskipun itu, optimasi global berfokus pada penemuan solusi terbaik. Proses ini membutuhkan prosesnya itu membutuhkan banyak iterasi dalam waktu yang lebih lama dibandingkan optimasi lokal, yang dimana optimasi lokal itu harus mencari solusi terbaik di antara banyak minimum lokal. Namun optimasi global memiliki keunggulan tidak memerlukan perhitungan turunan Jacobian, yang dimana tidak ada pemodelan awal sehingga tidak digunakan untuk fungsi dengan banyak parameter. Tidak digunakan sebagai fungsi untuk banyak parameter atau yang lebih kompleks. Nah, sebaliknya optimasi lokal lebih mudah digunakan untuk permasalahan atau fungsi dengan parameter yang lebih sederhana. Jadi ketika diberikan fungsi yang kompleks, optimasi lokal menjadi kurang akurat. Nah, secara keseluruhan pemilihan antara opsi global atau lokal itu sebenarnya tergantung pada kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Optimasi global lebih efektif untuk menemukan solusi optimal secara global, meskipun membutuhkan komputasi yang lebih efektif, sedangkan optimasi lokal lebih sesuai untuk permasalahan dengan parameter yang lebih sederhana. Nah, untuk soal yang kedua yaitu data digenerasi atau diobservasi menggunakan persamaan D-true, yaitu yang persamaan yang terdapat di pada soal yang diketahui bahwa M1 sama dengan 2,5, terus M2-nya 6,0 dengan omega omega 0-nya 20. Nah, di sini setelah dilakukan solusi persamaan tersebut, maka dilakukanlah program untuk menentukan menggunakan metode grid yang pertama, yaitu di sini saya menggunakan N-nya 100 dan kemudian X-min X-max-nya tadi udah ditentukan dari 0 hingga 2 dan parameter true modelnya udah ditentukan yaitu 2,5 dan 6. Kemudian untuk D-true-nya disesuaikan dengan yang ada pada soal. Nah, di sini kan karena tanpa noise, jadi untuk noise-nya sementara ini diabaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian yaitu yang pertama ada ini MATLAB program untuk plot data. Kemudian di sini juga terdapat penurunan-penurunan perumusan-perumusan untuk program-program untuk menjalankan metode grid tersebut, dan setelah dilakukan program tersebut maka didapatkan hasil grafik pencarian estimasi model yang dari true model menggunakan metode grid sebagai berikut. Nah, terlihat bahwa tampak bahwa garis merah mendekati dengan garis hitam itu dikarenakan parameter true modelnya itu mendekati dengan estimasi model yang estimasi yang estimasi modelnya mendekati parameter model aslinya, true modelnya. Nah, kemudian nah ini untuk hasil pencariannya, yaitu estimasinya didapatkan bahwa di titik X 5,95 dan Y di titik 2,52. Nah, kemudian untuk metode Monte Carlo yang without noise, jadi saya menggunakan rumus yang sama, namun N-nya juga sama, terus X-min X-max-nya juga sama, dan di sini yang membedakan yaitu kalau yang Monte Carlo itu karena dia secara acak, secara random, makanya um, banyak banyak estimasi model yang didapatkan hingga dia mendekati true modelnya. Nah, setelah dilakukan pemrograman didapatkan grafik solusi estimasi model, true model, ya true model, yang sorry ini yang sebelah. Oh ya, true model yang Monte Carlo
seperti ini grafik yang dihasilkan. Kemudian untuk yang ya ini untuk seperti gambar yang seperti ini biar terlihat. Jadi didapatkan bahwa x titik x yaitu berada pada 5,91114. Kemudian yang yang y berada pada 2,53982. Nah, itu udah sangat mendekati titik true model aslinya. Nah, di sini juga terdapat iterasinya RSME dan M1 dan M2 yang dimana grafiknya juga lumayan baik dan lumayan bagus. Itu menandakan bahwa um, true model yang didapatkan sudah sesuai. Nah, estimasi model yang didapatkan sudah sesuai. Kemudian di sini juga terdapat source code 3 yaitu grid metode grid namun ditambahi dengan noise yaitu dengan 0,3. Nah, di sini terdapat true model parametersnya juga tetap sama namun ditambahi noise dan didapatkan hasil um, berikut. True model yang didapatkan yaitu ini data sintetik tanpa noise dengan noise-nya dan tanpa noise-nya dapat terlihat. Jadi sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan atau tanpa noise. Cuman kalau dengan noise terlihat bahwa ada titik-titik yang sebenarnya masih jauh dan tersebar. Kemudian di sini juga terdapat titik yang didapatkan dari estimasi model tadi juga 5,95 dan 2,52. Kemudian untuk yang metode Carlo method di sini terdapat source code 4 yang dimana metode Carlo method itu juga sama dilakukan tapi namun di sini ditambahi dengan noise dan didapatkan hasil yaitu berupa grafik estimasi yang sebenarnya juga tampaknya sama namun karena ada sebaran-sebaran yang lain akhirnya didapatkanlah di titik X yaitu 6,01356 dan Y 2,49. Nah, di sini tuh menandakan bahwa sebenarnya noise itu tidak terlalu merubah grafik yang dihasilkan. Jadi di nomor 4 ini perbedaan noise-nya terhadap noise nomor 2 dan nomor 3 yaitu noise yang diberikan pada data true model mengikuti distribusi normal dengan standar deviasi bahwa nilai errornya secara acak pada true model berada pada rentang 0,3 dan akibatnya perbedaan solusi antara awal sebelumnya sudah diberi noise tidak terlalu signifikan namun tetap ada perbedaan solusi karena adanya faktor penambahan noise. Namun setelah diberi noise data yang dihasilkan tidak smooth seperti yang terlihat pada gambar nomor 6. Data yang data yang tidak smooth ini menyebabkan nilai solusi estimasi M1 dan M2 berbeda dengan data awal tanpa noise. Perbedaan ini akhirnya dibandingkan sebelum dan sesudah noise dan kemudian parameter dan sebenarnya perubahan itu tidak terlalu signifikan. Nah, di sini berikut merupakan tabel perbandingan solusi model pada data sebelum dan sudah diberi noise programnya. Sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, namun metodenya saja yang mungkin tahapannya yang berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.